dua hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Ini kan menjadi Ramadan ya ini. Kalau Ramadan itu ada lomba di antara seumat Islam Sibila yang ada dari Ponorogo, Oposari dan Baitu Salam, terus dari Pelangi. Nah ini terkait dengan saya tuh pengen anak-anak itu punya seragam. Kemarin itu saya kebetulan diberi kesempatan uang itu saya titipkan uangnya jadi sama Bu Heru. Ada dulu kan pernah dapat sumbangan pas COVID itu, terus semuanya itu ada sisa 2 juta berapa lebihnya saya lupa. Kemarin jadi saya titipkan pas itu sama Bu Heru Pumanggowo. Nah, yang saya mohon ini kepada yang pertama nanti Ibu Lika, Ibu Anisma, lalu Ibu Lia, Mbak Lia sama Ibu Endan Sopiberi. Ini ada dana 2 juta berapa? Nanti mohon untuk alokasikan ke ini apa itu seragam. Caranya pun mungkin kalau kemarin itu sudah ini terus apa batik. Nah ini maunya yang polos begitu. Oke, penjahit berempat untuk dapat berembuk. Ada dana sekitar 2 juta. Nanti umpama kengrengannya berapa, nanti bisa apa infak dari ibu atau nanti insya Allah saya juga mau sampai ke takmir, mudah-mudahan nanti takmir bisa memberikan. Nah ini yang tercatat ini berapa ini Mbak? Apa Mbak? Jumlahnya 28. Putra maksudnya kalau yang laki hemat aja, baju aja nek laki Mbak Heri, baju nek laki. Bukan setelan. Apa setelan enggak cukup. Maksudnya untuk irit sih. Baju aja untuk laki, kalau yang perempuan abaya langsung. Kalau yang laki jadi modelnya mungkin kurang lebihnya kayak ini Alia. Ini enggak Alia. sini cantik. Sini cantik. Alia. Enggak dengar. Alia sini cantik. nek jalur aduh. Heeh. Apik sisan maksudnya saya. Kebetulan kan Rencang kagungan ini. Alia. Biasa buat seragam SD. Oke, nanti kita ukur di sini terus kita sediakan kainnya, kita sediakan sendiri apa dari sana. Biasanya langsung Dari sana. jadi. Enggak, nanti minta budget paling minim berapa. Dari sini. Dan itu kita budgetnya paling ini sudah dapat di Belum, tapi Nah, ini. tapi kan Itu untuk abaya untuk perempuan. Anak gede ya. nanti berarti ukur. Api itu. kur. Polos kan. Ya teman, Putra nanti putri. budget yang rendah tapi yo Iya. kainnya saling kan tadi. Kalau di sana kayaknya bagus sama cuttingnya kan lumayan. Di Ajune. Iya, jadi makin gini ya. Nanti pokoknya ada dana 2 juta berapa gitu. Untuk Nanti 28 anak. 28 anak. Nanti ya maksudnya jangan terpantang ke dana 2 Dananya, juta iya. itu. Nanti umpamanya tambah Tambah, dan apa. siap. Nanti bisa di Modelnya Iya. bisa ditambah entah dari mana itu. Iya. Iya. Insya Allah setelah jadi Buka oleh gini Ajune. Iya, kata dia ini dulu Mbak oh, betul. Yang dulu tadi Mbak Lia, Mbak Rika, Mbak Bu Arisma dan Mbak Lia, Mbak Mbak ini. Iya, kata dia bisa dihubungkan gitu. Iya. Ya ini kan Ramadannya itu
tanggal 1 Maret. Tapi kalau pas lomba itu mungkin sekitar pertengahan. Itu kan kalau pendidikan, jadi tanggal kalau nggak salah 26 ya Pak. Dari 26 sampai tanggal 5 itu diperuntukkan untuk pembinaan di keluarga dan masyarakat. Terus nanti setelah tanggal 6 sampai tanggal berapa itu memang masuk anak-anak. Nah, kemarin itu saya juga sampaikan ke takmir, umpama yang awal-awal itu kita setiap hari. Nanti pas kita sudah masuk itu mungkin seminggu berapa kali, jadi jadwalnya nanti ini gini, mohon untuk ditinteni nanti di WA, dikirimkan di WA. Iya, jadwalnya. Untuk seragam, kan juga. Terus kapan penjenengan bisa mendatangkan yang itu, yang jahit dan kain, nanti anak-anak dikencani untuk datang ke sini. Hari apa nanti bisa dibikin? Dari TPK aja Bu, hari-hari masuk TPK, anak-anak pada masuk, mbaknya juga. Ibunya yang mau jadi ukur. Masalah seragam ada masukan ibu-ibu terkait dengan seragam, ada usul, ada masukan, monggo. Ada masukan, ada usul, nanti dapat komunikasikan di masalah seragam. Sudah ada modal sekitar 2 juta berapa. Terus yang kedua, dari program anggaran takmir ini kita juga diberi dana untuk kegiatan tadabbur. Ya, kita 1 tahun sekali dulu sekali lah. Ini kan sudah mau tahun ajaran, jadi tahun ajaran Juli. Dan mulai 21 sampai 28 Juni ini kita sudah mulai libur. Mulai 21 ya, 21 jadi libur. Dan di antara 21 dan 28 Juni nanti kita akan mengadakan tadabbur awal. Nah ini juga saya mohon, kalau yang mungkin yang saya adakan cuma Mbak Reni sama Mbak Asti, yang maksudnya yang ikut tari dan lain sebagainya. Dan mungkin ibu ini juga banyak yang punya komunikasi untuk mencari tempat di mana, terus ada pendampingnya siapa, mungkin itu bisa nanti dapat di Mbak Yen, ada bu. Mungkin kemana, terus nanti ada apa pendampingnya, apa bacanya? Trainer. Pemandu, ada pemandunya. Kalau ada pemandu itu kan jalan kemudian terus-terusan itu biasanya. Apa kita seandainya kemana? Terus nanti ada pendampingnya. Sekarang banyak Pak sebenarnya pemandunya seperti itu. Tapi mungkin Mbak Lia ini Arbon, ada Arbon. Nek ini cedak. Kenapa balik kampanye bisa tidak? Bisa. Bagus itu. Ya masih bisa. Keluarga loh. Pak Ozi, balik kampanye cek di Arbon. Iya, bagus. Kemarin dari sana, bagus. Iya. Sekarang jika mau itu Arbon, terus mungkin kan mengundang Pemandunya. Nah, perlu pendekatan ke sana, Bu. Karena tempatnya ada beberapa titik yang menarik. Ada tempat air mancur, ada tempat yang di atas itu, dan ada panggung, ada pendopo yang terbuka. Ada pemandunya gitu. Maksudnya di sini kan tiga Arbon. Oke, nah maksudnya koordinasi ke sana itu mungkin izin tempatnya bagaimana, kemudian ada petugas ngurusi outboundnya enggak, permainan ada enggak gitu, nggih. Itu kan perlu dikomunikasikan, nggih. Nah, ini sebagai pengalaman saja, kemarin tuh saya keluarga itu juga memanggil pemandu.
sehingga asik gitu loh, ada yang ngajak permainan model kayak apa, hanya sekeluarga aja wis gayeng dari saka mbah putu cah cilik cah gede dadi juga yang ranjamak gitu. Nah itu. Nah mungkin nanti kalau itu nanti komunitas ke Nur Azizah, dia kan termasuk EO juga. EO, ya EO, sehingga bisa channel ini nggak bisa channel ini gitu. Cukup familiar nggih. 28 itu Mbak, jadi catatan 21 Juni sampai dengan 28. Di antara Di antara anak berangkat sendiri ya sendiri Bu. Anaknya sendiri. Nah, saya maksudnya itu apa itu yang disukai? Nggih. Santrinya aja santrinya. Dekat-dekat kan santrinya cukup gitu loh. Iya, santrinya. Coba sih. Balik kan dekat Dekat. sekali anak saya dewe. Lore. Nggih. Malah sasane SD basa iting itu malah teng Jogja itu pun dhewe. Nggih, tau diantar wong tuwa. Jadi nggih seneng karo kancane biar mandiri. Apalagi sekarang Pak Menteri itu Pak Muti. Jadi ada 7 anak hebat. Tujuannya itu yang pertama bangun pagi, terus kebiasaan bangun pagi, terus beribadah, itu harus terus berolahraga. Jadi sekarang kalau di SD itu setiap pagi senam terus, senam, terus benar belajar. Terus yang Wah, ini kan kelima karena itu diskusi. ini adalah Mbak. Ayo Mbak, mau makan bergizi ya. Istirahat yang cukup. Terus yang keenam Istirahat yang cukup ini. Istirahat. bermasyarakat. Terus yang ketujuh itu jangan tidur larut malam. Apa ini? Itu penting sekali karena memang kalau kita tidurnya larut malam, tidurnya hati, terus saat subuh mesti kelebihan. Nek sekolah ya keturun. Terus ngantuk. 7 kebiasaan anak hebat ini mungkin dapat diterapkan semua keluarga ini. Jadi ya des udah esok itu bangun pagi tadi, terus beribadah kan kita sholat, terus berolahraga ya rakyat mau pakai tangan sekedar. Itu kebiasaan yang di program dari Pak Menteri itu seperti itu. Kemudian kita dapat melaksanakan dan insya Allah badan kita jadi sehat. Ya, 2 yang saya lontarkan ya terkait dengan seragam dan tadabbur. Mungkin nanti bisa direncanakan dulu, ya Mbak. Nanti apa-apanya saya kasihkan sekalian. Uang yang modal. Oh, seragam. Oke, Mbak Lika mungkin di pasar Mbak Lika. Oh iya, oke, Mbak Lika nanti berempat koordinasi. Nanti untuk masalah warna, monggo. Saya ini enggak. Yang penting nyaman untuk anak. Terus Orang panas. Kita mungkin dari Pak Mufti ada masukan monggo. Oh nggih. Monggo ini sifatnya santai. Nganggo menggen banter nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu hal semacam inilah yang diharapkan dari para pendahulu kita. Ada pelakon, ada silaturahmi dan semacam-macamnya. Tujuannya apa? Memang semuanya ini terbentuk karena sebuah kemauan dan ini merupakan perintah dari agama kita melalui Nabi Muhammad. Siapa yang berkumpul bersilaturahmi, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Lewat ketemu konpor mengenai jagungan mesti senang. Tambah awet nom. Mereka sih. Nek dewean murung kayak orang Jepang ada yang beri diri itu. Nah itu. Apalagi kalau bisa bertemu pengerti gawean-gaweannya, nanti kita bermudah. Wah konon yang masak enak. Ini tadi saya kantai kayak enak banget kayak apa ini. Itu loh. Nah, Putranya itu. nah semacam ini. Apalagi selain itu juga di luar ini nanti kita bisa bertemu
untuk bisa saling bekerja sama entah bidang apa. Maka ketika orang berhaji pada zaman dahulu, maka penjajah itu harus memilah antara orang yang haji dan tidak haji. Karena apa? Orang yang berhaji itu wawasannya sangat luas, mendunia, sehingga mereka tahu ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika sampai di tanah air, dia harus dibedakan, disebut Pak Haji, sebagai gue bedake kalau sing haji. Nek wong sing haji itu biasanya sosok dikei duit engko dadi apa jenenge mata-mata. Nah, itu. Alhamdulillah demikian ya, ini sekedar pembukaan. Yang kedua, ini kita dengan bertemu ini merupakan hal yang terbaik. Saya mendapatkan seperti inspirasi dengan pertemuan ini. Kita nanti insya Allah akan mendapatkan jalan kemudahan, karena sebagian dari kesuksesan adalah rencana. Orang yang bertemu pasti punya rencana. Dengan rencana itu artinya apa? 50% sebuah kegiatan akan berhasil dibanding tanpa rencana. Nah, ini kebetulan ketemu dengan ibu-ibu yang saya rasa masih cukup muda untuk bisa bergerak, jadi nampaknya bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita Ibu Agus, Ibu Mustamil, Ibu Heru. Kalau saya itu saya menganggap tidak aktivis, saya hanya melihat. Saya melihat dari dahulu sampai sekarang. Ini orbitan Bu Agus ini sampai piala di almari penuh karena orbitan Ibu Agus dengan jerih payahnya, termasuk debat si TPA ya, Mbak ya. Nah, ini termasuk produk TPA nih. Termasuk. Nah, ya produk TPA juga gitu. Nama video klip barang. Nah, gitu. Termasuk anak saya juga, kalau Cerdas Cermat Antar Majid itu menang, ya sekarang ya efeknya menjadi kemenangan dalam hal apa? Bekerja lebih gampang karena pintar gitu ya. Motivasinya dari ibu ini, dia naik lomba lomba SCT gitu, teman ibu, terus lomba-lomba yang lain, nah maka wadah seperti ini harapan kita bisa berkembang lebih baik lagi. Pak Mukti di waktu muda isi nom konconi berpegang masjid Alkomar itu sekarang ada sekolah SD semua apa ya kayak sebelumnya itu SD Alkomar itu sebenarnya itu baru bibitnya nanti konco-konco lo kakek ngedeke TPA bisa semangat dadanya sekolah dan sebagainya, sehingga sekarang jadi yang pertama itu SD saya belum kayaknya ada ya. Kemudian yang lain yang di sini ini kan juga TPA An-Nikmah itu STK ya. Itu sebenarnya ada TPA An-Nikmah itu artinya tadi anak-anak Islam Masjid Al-Huda. Aslinya itu karena namanya diminta menjadi TK, kita ganti apa namanya? Ansmada ya. Termasuk baik itu salah, tidak sama. Mohon ini saya rasa sangat perlu untuk segera ditindaklanjuti program ini, karena Pak takmir di sini sangat orde baru, semangat baru. Dengan tatanan yang baru, dengan manajemen yang baru, monggo untuk nanti direspon setiap kegiatan dari masjid ini yang dari TPA-nya. Nah, untuk TPA saya berharap juga ini yang mudah-mudahan itu ada petugas yang satu merespon kegiatan di luar. Karena apa? Tolok ukur dan kemajuan kita adalah ikuti kegiatan di luar sebagai tolok ukur. Contohnya, kenapa kok harus ikut kegiatan di luar ini? SD Al-Islam Derbang itu saya kenal pertama, SD-nya sangat mengkhawatirkan waktu saya muda. Tapi sekarang berapa gedungnya? 4 kalau tidak salah. SD Al-Islam Derbang. Saya menyertai menjadi yuri di sana dari orbitan pertama sampai sekarang, sudah lihat mendapatkan anak-anak yang berprestasi. Nah, inilah kegiatan dari TPA kita, silakan diorbitkan melalui itu. Siapa tahu di Bosone Rio di PKRO SD terbagus. Nah, asalnya dari mana? Dari ini TPA Al-Huda. Waktu dulu saya pernah nganter anak-anak TPA itu kemah itu remaja deh. Tapi SD kita yang ada sama. Di mana itu kemah menang dapatkan juara banyak, sabatan spanduk di Gebang banyak orang yang baca.
Nah itu karena apa? Saya sendiri adalah sebuah ingin berjuang agar menjadikan kita itu dikenal orang, sehingga manfaat dari ilmu yang dengan ajarkan semuanya bisa dinikmati banyak orang, tidak hanya lingkungan kita saja. Tapi alhamdulillah hal itu menjadikan motivasi sehingga semua yang ada di lingkungan kita berkembang kegiatan keagamaan. Contohnya ini Alimah ya, itu dari kecil hingga besar. Kemarin ya kita sedih ketika mendengar Bu Eka mendengarnya itu sedih karena Alimah itu dulu saya kenal Ustaz Hamid itu gurunya anak wakbar gitu. Jadi guru gue cek ngasal biasa kita di negara itu. Nah itulah perkembangan, maka kita semuanya sangat potensial untuk maju. Monggo, karena apa? Besok itu takbir memang sudah berencana sangat banyak. Ketika kita ngomong-ngomong walaupun tidak di forum itu antusiasnya banyak. Terbukti apa? Dari kegiatan ini tempat wudhunya sudah semakin bagus ya, Bu. Apalagi besok ini sudah langkahnya sangat pasti dan terstruktur. Insya Allah kita akan banyak suksesnya. Nah, monggo saya berharap untuk ke depan ini dari kita yang tersebut ini loh, segera membina, menertibkan dari remaja-remaja ataupun ustadz-ustadz yang baru untuk kita tunjukkan kerangka kita itu seperti apa. Jadi dengan takmir kita komitmen bareng untuk menunjukkan kerangka kita seperti apa. Selain itu juga untuk yang ibu-ibu yang dari luar mungkin tidak tinggal di lingkungan sini untuk dikondisikan seperti ini. Mbak Heri, aku di Alimah itu milik kita. Bu Agus ya, bukan ke sana, bukan ke sana ya. Mbak Agus Muriati juga diambil dari sana. Karena ternyata orang kita sangat potensi banget gitu. Seperti saya sendiri diambil di PHRI pusat, kemudian ke sana ke sini, nah itulah. Maka sebenarnya kita punya potensi yang banyak, hanya sesuai sebenarnya gitu loh. Maka kita silakan nanti semuanya dikondisikan, kita kerja bareng agar kita menjadikan masjid kita, TPA kita menjadi yang nomor 1. Insya Allah. Demikian Ibu, matur suwun pengalaman dari saya. Kalau saya kan orang jadi guru, orang jadi ustaz, ini ngetokke. Dengan cilik main ini diceritakan gedung umat Islam Sibila itu sekarang menjadi TK Salaman. Itu bukan milik TK sendiri, umat Islam Sibila. Tapi orang pada nggak tahu. Itu dikira gedungnya sama, bukan. Itu gedung kita, umat Islam Sibila. Nah saya menyertai sejarah itu dari kecil dan sekian, ya. Tahu sejarahnya dan alhamdulillah nama-nama seperti Baitul Salam itu yang buat namanya sudah saya ganti gitu kan. Nah itu saya hanya menyertai karena ilmu agama saya mungkin tidak begitu tinggi, tapi saya tetap berjuang sesuai dengan orang Allah itu memberi tugas pada kita. Seperti saya ngaji sama Nabi apa sih? Karena saya ada zaman Nabi yang ada. Nah Bilal aja tidak pernah kita dengar sebagai imam, tetap dia hanya sebagai tukang muadzin. Nah kedudukan seperti itulah yang harus kita pegang. Aku misal bisa jadi tukang masak, terus apa gitu. Jadi tukang masak terus ora apa. Terus jalan gitu. Allah itu memberikan tugas kita pada versi masing-masing. Aku ya bagian media masak, ya sudah media masak gitu ya. Jadi nggak usah ribet. Jadi kegiatan kita ini besok bisa diikuti jejaknya di ini. Oh mbahku demen ya. Misalnya ini melahirin dong. Lama banget ya tadi simpang mbakku dia kan ngomong sogok misalnya ya. Jadi kan apa motivasi bagi cucu kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.